Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, agendanya tunggal hari ini sebagaimana statement bersama yang sudah kami terima dari seluruh penyelenggara pendidikan yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yaitu tentang evaluasi seleksi guru ASN P3K tahun 2021. Apakah disetujui Bapak Ibu? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan prolog sedikit saja terkait dengan agenda RDPU kita pada pagi hari ini. Hampir sebulan lebih, sebenarnya sejak menjelang, berarti sudah hampir 3 bulan terakhir, Prof. Yunifah dan Bapak-Bapak sekalian, Komisi 10 memang sudah resah sejak dari awal, menyangkut soal seleksi 1 juta P3K. Keresahan itu memuncak ketika kami merasa ada beberapa hal yang semestinya menjadi concern pemerintah dalam semangat untuk merekrut 1 juta guru honorer menjadi P3K ini bisa dituntaskan. Misalnya, mohon izin saya menyebutkan, sejak dari awal Komisi 10 mendesak supaya ada afirmasi khusus bagi para guru senior kita. Mulai dari aspek umur, pengabdian, dan seterusnya. Sampai pada tahap akan diumumkan, pada tahap 1 rekrutmen itu, tanda-tandanya belum kami dapat. Sampai waktu itu kami meminta ditunda pengumumannya. Hampir 2 minggu Pak Fikri waktu itu kalau tidak salah, karena kami tetap meminta supaya harus ada afirmasi, tambahan nilai. Karena faktor kriteria umur dan kriteria pengabdian. Alhamdulillah, walaupun ini sifatnya tambal sulam, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya termasuk yang meyakini kalau kebijakan itu sejak dari awal sudah tambal sulam, pasti ada masalah. Pasti tidak sempurna dan pasti ada banyak pihak terugikan. Dan ini kita rasakan dalam seleksi 1 juta P3K ini. Karena itu kami mengaturkan terima kasih atas pengawalan, pengawasan, kritik yang bertubi-tubi disampaikan oleh Bapak-Bapak, Ibu sekalian, terlebih-lebih sebagai penyelenggara. Alhamdulillah rekrutmen tahap 1 yang tadinya hanya 93.000 yang akan diloloskan, karena kita minta ditunda, dilakukan perbaikan, akhirnya lolos 173.000. Angka yang cukup tinggi naiknya karena ada sistem yang dirubah. Kita persilahkan dari fraksi Partai Nasdem, Mbak Ratih. Kami persilahkan, Mbak. Baik, terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua, seluruh pimpinan Komisi 10, anggota Komisi 10, dan juga seluruh tamu undangan. Terima kasih atas masukan-masukannya, apalagi tadi Pak Saur membawakannya dengan esensi stand up komedi Pak, menyegarkan walaupun isinya menyakitkan gitu ya Pak ya, keluhan-keluhannya gitu. Jadi langsung saja, memang kita ini perlu melihat lagi gitu ya sebetulnya bahwa program pengangkatan P3K ini landasannya adalah afirmasi untuk para guru honorer yang memang jasanya mereka itu sebenarnya dari zaman dahulu itu tidak mendapatkan imbalan yang layak, kurang lebih seperti itulah, seperti apa yang tadi Prof sampaikan gitu ya. Jadi memang banyak yang perlu kita tinjau lagi gitu ya terhadap seleksi P3K ini, mulai dari tolak ukur kelulusannya yang mungkin memang cenderung memandang kualitas sebagai penentu utama daripada pengabdian gitu tadi, seperti yang disampaikan sebelumnya oleh teman-teman.
yang dimana padahal menurut saya memang sebenarnya harus kembali lagi kepada landasan utamanya, yaitu untuk afirmasinya itu sendiri gitu. Lalu belum lagi juga tentang kegaduhan-kegaduhan yang timbul akibat ketidakjelasan formasi atau sosialisasi yang minim. Jadi itu kan menimbulkan kebingungan gitu ya. Nggak hanya di penyelenggara, tapi sebenarnya di kami juga sebenarnya gitu. Jadi kadang kalau kita pulang ke dapil pun diserang ini itu kita juga penyampaian sosialisasi ke kita tuh sebenarnya juga belum sepenuhnya full gitu. Kita pun juga masih harus mencari-cari tahu gitu. Jadi terasa sekali di kami pun juga sebenarnya. Belum lagi sekarang muncul masalah eksodus guru-guru dari sekolah swasta karena mereka mengikuti seleksi ini juga gitu ya. Lalu juga jadinya banyak laporan dari banyak yayasan lembaga swasta yang mengeluhkan gitu. Ternyata banyak guru yang bahasanya migrasi gitu lah ya kali ya kalau bahasa halusnya gitu, yang dimana akhirnya mau nggak mau kan yayasan harus buka perekrutan lagi gitu kan untuk guru-guru baru lagi gitu. Nah menurut saya juga sebenarnya kementerian yang terkait, tidak hanya Kemendikbud sebenarnya, tapi yang terkait juga harus benar-benar mengevaluasi perekrutan P3K ini dan juga harus mendengarkan feedback sebenarnya daripada guru dan juga peserta seleksi itu sendiri. Itu penting banget ternyata, apalagi itu juga yang disampaikan oleh para tamu undangan semua gitu tadi ya. Terus juga passing grade yang masih dikeluhkan dan lain sebagainya. Belum lagi saingan para guru honorer ini yang di tahap 2 dan 3 yang dimana itu diikuti oleh guru-guru yang bersertifikat gitu. Lalu juga pimpinan menurut saya juga untuk seterusnya sebenarnya setiap ada pengangkatan guru P3K ini perlu ada roadmap yang jelas gitu untuk para guru honorer yang lulus P3K. Yang bagaimana agar sekolah yang ditinggalkan itu, khususnya swasta gitu ya, itu tidak mengalami kekosongan dan juga bagaimana penempatan dan juga lama kontrak berdasarkan SK Pemda, termasuk jenjang pembinaan dan pengembangan karir untuk guru tersebut juga gitu. Karena selain menimbulkan migrasi guru swasta, keberadaan guru P3K yang baru lulus dan pindah, itu sebenarnya kan juga berpotensi untuk menggeser guru-guru honorer yang sebenarnya ada di sekolah tersebut gitu. Tadi bahasanya Pak Mujib ketendang gitu. Jadinya kan kasihan gitu. Ini kan membuang apa ya, jadinya kurang humanis gitu ya terhadap guru-guru ini. Nah itu kan akan jadi masalah baru lagi gitu tentunya ke depannya. Dan juga memang kita juga harus memahami bahwa sekolah swasta ini kan sebenarnya memiliki peranan yang sama penting gitu. Yang diajar bukan orang asing kok, orang-orang kita juga gitu seperti tadi yang disampaikan. Jadi memang ya itulah yang diharapkan, jangan sampai fenomena migrasi guru ini menjadi presiden ke depan yang seolah-olah menjadikan nih sekolah swasta itu hanya jadi batu pijakan gitu oleh para guru. Itu yang kita hindari, jangan sampai itu terjadi. Karena ya itu tadi kita tidak mau apalagi langsung keambil, udah gitu yang si sekolah negerinya ini malah menggeser dan membuang, itu kan itu yang sangat-sangat dihindari juga. Lalu juga tentu yang tadi bantuan apa namanya, yang bantuan evaluasi pemberian bantuan kepada sekolah swasta itu banyak terjadi juga sebenarnya di dapil saya. Jadi memang jangankan swasta, negeri aja saya sebenarnya banyak keluhan-keluhan juga karena memang sekolahnya itu pelajar itu kurang dari 60 orang gitu. Jadi memang ini tentu harus dievaluasi kembali dan juga tentu kami dari fraksi Nasdem setuju tidak boleh ada diskriminasi bantuan dalam pendidikan baik itu swasta maupun negeri. Jadi alhamdulillah besok kita akan bertemu dengan Mas Menteri, tentunya semua aspirasi yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu semua akan kami sampaikan, yang mudah-mudahan nanti harapannya Pak Saur tadi semoga akan terrealisasi, insya Allah. Jadi mungkin itu saja pimpinan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ratih, mewakili dari fraksi Partai Nasdem. Selanjutnya kami persilahkan Pak Bisri, mewakili dari fraksi PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang terhormat, Aliansi Pendidikan Masyarakat, termasuk PGRI, Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang kami hormati, karena sudah waktunya harus ditambah dulu Pak Ketua. Pas ini, terima kasih Pak Bisri mengingatkan. Saya perpanjang sampai jam 16, jam 15, 17. Silakan Pak Bisri. Dari apa yang disampaikan dari bapak-bapak itu juga hampir persis yang terjadi di daerah kami.
Ada sekolah yayasan sanawiyah 4 orang juga P3K diambil, jadi guru-guru favoritnya juga hilang juga. Jadi apa yang telah disampaikan itu kan hanya 2 tuntutan. Yang pertama, guru-guru termasuk kepala sekolah yang diterima melalui P3K akan ditempatkan di sekolah swasta asal. Yang kedua, apabila guru-guru lulus P3K harus ditempatkan di sekolah negeri, pemerintah wajib mengganti guru sesuai bidang studi pada sekolah swasta asal. Nah, ini tinggal yang ketiga, bahwa sekolah SD maupun SMP yang siswanya kurang dari 60 harus ada perubahan peraturan menteri segera. Saya pikir saya sepakat apa yang telah disampaikan Bapak-Bapak. Mungkin tugas kita dan ketua komisi dan wakil ketua hanya 3 hal ini, Pak. Tapi yang paling mungkin terakhir, karena itu peraturan menteri kan tinggal dirubah aja. Barangkali itu apresiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.